Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah, saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia jurusan akuntansi semester 6. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi. Yang pertama, pengantar teori akuntansi. Teori akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan muncul. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan atau ekonomi berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, hutang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berbagai sisi akuntansi. Akuntansi sebagai ideologi, bahasa, catatan historis, realita ekonomi, sistem informasi, suatu komoditi sebagai pertanggungjawaban, dan yang terakhir sebagai teknologi. Sifat dasar akuntansi. Sifat dasar akuntansi merupakan suatu konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar dari ilmu akuntansi itu dibangun. Sifat dasar akuntansi. Akuntansi memiliki 20 sifat dasar, yaitu accounting entity, going concern, measurement, time period, monetary unit, accrual, exchange price, approximation, judgment, general purpose, interrelated statement, substance over form, materiality, laporan historis, classification, summarization, measurement basis, variability, conservatism, dan yang terakhir technical terminologi. Selanjutnya siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, dilanjut ke jurnal transaksi, diposting ke buku besar dan buku besar pembantu, selanjutnya neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, jurnal laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan yang terakhir neraca saldo awal period. Selanjutnya struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, elemen struktur teori akuntansi. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Ketiga, postulat akuntansi. Keempat, konsep teoritas akuntansi. Yang kelima, prinsip dasar akuntansi. Aku mau ngejelasin beberapa. Yang pertama, elemen struktur teori akuntansi. Teori akuntansi keuangan dibangun untuk membangun akuntansi keuangan yang sesuai dan bermanfaat bagi pemakainya. Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berkait yang menjadi pedoman pengembangan dan penyusunan teknik akuntansi. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan dasar awal dari struktur teori akuntansi, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini adalah bagian elemen struktur akuntansi dan aku selanjutnya akan menjelaskan tentang postulat akuntansi. Postulat akuntansi apa sih? Postulat akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum dari lingkungan di mana akuntansi itu beroperasi. Postulat akuntansi itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, postulat entity. Postulat entity adalah akuntansi mencatat hasil kegiatan operasi dari suatu entity, lembaga atau perusahaan yang terpisah dan dibedakan dari pemiliknya. Untuk postulat entitas ini diterapkan pada kemitraan, kepemilikan tunggal, korporasi, dan perusahaan kecil dan besar. Konsep ini juga diterapkan pada segmen perusahaan seperti divisi atau berupa perusahaan seperti konsolidasi perusahaan yang saling terkait. Yang kedua, postulat going concern. Postulat going concern adalah perusahaan dianggap akan terus melaksanakan operasinya untuk jangka waktu yang tak terbatas. Untuk postulat going concern ini, postulat kelangsungan usaha yang telah diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, postulat unit measure. Setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur atau moneter atau alat ukur yang seragam.
Unit moneter yang digunakan di Indonesia adalah rupiah yang telah menjadi pelaporan keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir, postulat accounting period. Meskipun memegang postulat going concern, namun posisi keuangan hasil usaha dan perubahannya harus dilaporkan secara periodik, misalnya per bulan, per semester, per tahun, dan sebagainya. Dalam laporan keuangan, baik untuk kepentingan perusahaan ataupun pajak, laporan keuangan di Indonesia ditetapkan periodik 1 Januari sampai 31 Desember tiap periodenya. Nah, sudah ada penjelasan tentang teori akuntansi. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.